Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh orang tua hebat di seluruh Indonesia, dari Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, Makassar, Medan, Balikpapan, hingga pelosok desa yang selalu diberkahi kesehatan dan kebahagiaan. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kekuatan tubuh, ketenangan hati, rezeki yang lancar, serta umur panjang penuh manfaat. Amin. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan hidupkan loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi kesehatan yang bermanfaat setiap hari. Dan sekarang, izinkan saya bertanya satu hal yang membuat penasaran. Tahukah Bapak Ibu, ada satu makanan kecil berwarna hijau yang kandungan proteinnya bisa mencapai 8 kali lipat lebih banyak daripada telur ayam? Banyak lansia belum tahu, padahal makanan ini bisa membantu tubuh tetap kuat, bertenaga, dan tidak mudah lelah. Mari kita kupas dalam 8 bab yang sangat penting untuk kesehatan lansia. Mengapa lansia membutuhkan protein lebih banyak? Ketika seseorang memasuki usia 50, 60, hingga 70 tahun, perubahan dalam tubuh mulai terlihat semakin jelas. Tubuh yang dulu kuat, gesit, dan penuh tenaga mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan fungsi. Banyak lansia merasakan keluhan seperti cepat capek, mudah pegal, sulit berdiri lama, atau lutut terasa lemah saat berjalan. Namun sebagian besar orang menganggap itu hanya tanda-tanda usia biasa. Padahal ada satu penyebab utama yang sering tidak disadari, yaitu penurunan massa otot akibat kurangnya protein. Dalam dunia kesehatan, kondisi ini disebut sarkopenia, yaitu penyusutan atau hilangnya otot seiring bertambahnya usia. Sarkopenia mulai terjadi sejak umur 40 tahun, tetapi menjadi lebih cepat dan nyata setelah umur 60 tahun. Otot yang semakin sedikit membuat tubuh menjadi lemah, rentan jatuh, dan sulit melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan banyak penelitian menunjukkan bahwa sarkopenia adalah salah satu alasan terbesar mengapa lansia kehilangan kemandirian. Mereka tidak lagi kuat beraktivitas seperti sebelumnya. Namun kabar baiknya, sarkopenia tidak harus dibiarkan. Salah satu cara paling efektif untuk menghambat dan memperbaiki kondisi ini adalah dengan memenuhi kebutuhan protein setiap hari. Sayangnya, justru pada usia lanjut banyak orang mengalami penurunan nafsu makan. Beberapa faktor yang membuat lansia kekurangan protein antara lain, gigi tidak kuat mengunyah makanan keras seperti daging. Lambung sensitif sehingga malas makan makanan berat. Cepat kenyang meski makan sedikit. Kebiasaan makan yang tidak berubah sejak muda, padahal kebutuhan protein meningkat. Kurang variasi makanan, bosan, atau merasa tidak enak badan. Inilah masalah besar, tubuh lansia membutuhkan lebih banyak protein, tetapi justru makan lebih sedikit. Akibatnya tubuh kekurangan nutrisi penting untuk membangun dan memperbaiki jaringan otot. Ketika otot melemah, metabolisme ikut melemah, tulang tidak stabil, dan lansia menjadi mudah jatuh. Jatuh pada lansia adalah hal yang sangat berbahaya, karena bisa menyebabkan patah tulang pinggul yang sulit sembuh. Selain itu, protein juga memiliki peran penting lain, yaitu menjaga daya tahan tubuh sehingga lansia tidak mudah sakit, membantu memperbaiki kulit, rambut, dan jaringan tubuh, menjaga kesehatan jantung, memberikan energi bertahap sepanjang hari, dan membantu mengontrol gula darah. Namun, kebutuhan protein lansia berbeda dengan kebutuhan orang muda. Jika orang muda bisa mendapatkan cukup protein dari porsi besar daging, telur, atau ikan, lansia tidak selalu sanggup mengunyah atau mencerna makanan tersebut. Karena itu, lansia membutuhkan sumber protein yang lebih padat nutrisi, mudah dicerna, mudah dikonsumsi, dan tidak perlu dimakan dalam jumlah banyak. Disinilah muncul pertanyaan penting. Makanan apa yang bisa memberikan protein sangat tinggi, tetapi tidak perlu dikonsumsi banyak? Banyak lansia mencoba susu tinggi protein, tetapi beberapa mengalami sakit perut atau diare karena intoleransi laktosa. Ada pula yang mencoba makan lebih banyak daging, tetapi merasa perut begah atau sulit buang air besar. Bahkan makan telur setiap hari pun tidak cukup memenuhi kebutuhan protein lansia. Dan dari sinilah video ini mengajak Bapak Ibu melihat sebuah makanan kecil yang luar biasa. Sebuah makanan yang mungkin belum pernah terpikir sebelumnya. Warnanya hijau pekat, bentuknya kecil, dan telah diakui sebagai salah satu makanan paling padat nutrisi di dunia. Yang mengejutkan adalah,
Makanan ini memiliki kandungan protein hingga 8 kali lebih banyak dibanding telur. Ya, bukan 2 kali, bukan 3 kali, tetapi 8 kali lebih tinggi. Ini adalah kesempatan besar bagi lansia yang ingin tetap kuat, tetap aktif, dan tetap bertenaga tanpa harus mengonsumsi makanan banyak atau berat. Di bab selanjutnya, kita akan mengungkap apa sebenarnya makanan tersebut, apa kandungan nutrisinya, dan mengapa dunia kesehatan menyebutnya sebagai superfood terbaik bagi lansia. Sebuah makanan yang bisa menjadi solusi alami untuk memperkuat tubuh di usia berapapun. Bayangkan sebuah makanan yang selama ini mungkin hanya lewat di depan mata Anda, tapi ternyata mengandung protein 8 kali lebih banyak daripada telur, lebih mudah dicerna, lebih aman untuk lansia, dan bisa membantu menjaga massa otot agar tubuh tetap kuat hingga usia lanjut. Di bab ini, kita akan membongkar rahasia itu secara perlahan, seperti membuka sebuah harta karun yang selama ini terkubur di dapur banyak orang. Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami penurunan massa otot yang sangat cepat. Fenomena ini disebut sarkopenia. Otot melemah, langkah terasa lebih berat, lutut lebih cepat capek, dan aktivitas harian mulai terasa menguras tenaga. Banyak lansia yang merasa, "Aku sudah tua, wajar kalau lemah." Padahal, kunci kekuatan itu ada pada protein, bukan sekedar makan banyak, tapi makan yang benar. Protein berfungsi seperti batu bata pembangun tubuh. Setiap kali Anda bergerak, berjalan, mengangkat sesuatu, bahkan saat tersenyum, otot membutuhkan protein untuk tetap kuat dan tidak cepat rusak. Sayangnya, banyak lansia yang tidak mencapai kebutuhan protein hariannya, makan seadanya, menganggap telur sudah cukup, padahal kenyataannya, kebutuhan harian lansia justru lebih tinggi dibanding orang muda. Disinilah letak bahayanya. Kekurangan protein menyebabkan tubuh semakin lemas, mudah jatuh, gampang sakit dan memudarkan semangat hidup. Tapi kabar baiknya, ada makanan yang dapat membantu mengatasi ini dengan jauh lebih efektif daripada yang kita kira. Banyak orang percaya bahwa telur adalah sumber protein terbaik dan termudah. Memang benar, telur itu bagus, tapi lansia sering menghadapi hambatan. Tidak cocok dengan bau amis, mual jika makan telur setiap hari. Kolesterol menjadi perhatian. Ada yang alergi, ada yang cepat bosan. Jika Anda atau orang tua Anda pernah merasakan hal-hal ini, maka Anda pasti tahu bahwa mengandalkan telur saja bukan solusi jangka panjang. Dan disinilah kejutan itu muncul. Bukan daging, bukan telur, bukan ikan mahal. Makanan itu adalah kacang edamame. Ya, edamame, si kacang hijau yang sering dianggap hanya sebagai camilan ringan, ternyata menyimpan kandungan protein yang luar biasa tinggi. Jika telur hanya mengandung sekitar 6 gram protein per butir, edamame bisa mengandung hingga 17 hingga 19 gram protein per 100 gram tergantung proses pengolahannya. Dan dalam bentuk tertentu, seperti tepung edamame atau edamame kering, konsentrasinya bisa mencapai lebih dari 50 gram protein per 100 gram bahan, alias lebih dari 8 kali lipat protein telur. Namun bukan itu saja yang membuat edamame sangat menguntungkan bagi lansia. Keistimewaan edamame untuk lansia. 1. Mudah dicerna. Edamame memiliki serat larut yang membantu pencernaan lebih halus, mengurangi sembelit yang sering menjadi masalah pada lansia. 2. Mengandung asam amino lengkap. Berbeda dari kacang biasa, edamame memiliki profil asam amino lengkap seperti daging dan telur. 3. Baik untuk kesehatan tulang. Edamame kaya akan kalsium dan magnesium, 2 mineral penting yang membantu menjaga kedataran tulang. 4. Tidak menyebabkan lonjakan gula. Indeks glikemiknya rendah, sehingga aman untuk lansia yang memiliki masalah gula darah. 5. Kandungan antioksidan tinggi, membantu meningkatkan kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan sel-sel tubuh. Dengan kata lain, edamame bukan sekedar makanan. Ini adalah investasi kesehatan yang sangat efektif untuk lansia. Cara menikmati edamame tanpa ribet. Direbus dan diberi sedikit garam, dicampur sup, dibuat piur lembut untuk lansia yang sulit mengunyah, dicampur bubur, diolah menjadi tempe edamame, dijadikan topping salad. Mudah, murah, tidak membutuhkan teknik memasak rumit, dan hasilnya luar biasa. Jika Anda ingin tetap kuat melangkah, tetap bugar, tetap bisa beraktivitas tanpa cepat capek, mulailah dengan mengubah satu hal kecil, pilihan protein Anda. Jadikan edamame bagian dari rutinitas makan Anda. Tidak perlu banyak, cukup 1-2 porsi sehari,
dan Anda sudah memberikan hadiah terbaik untuk tubuh Anda. Ingat, usia boleh bertambah, tapi semangat untuk hidup sehat tidak boleh padam. Otot yang kuat bukan hanya untuk orang muda, tapi untuk semua orang yang ingin menjalani hari-hari mereka dengan penuh energi dan rasa percaya diri. Dan siapa sangka, jawabannya ada pada kacang kecil yang sering diremehkan. Mulai hari ini, tubuh Anda akan berterima kasih nanti. Saat usia memasuki 55 tahun ke atas, tubuh mulai kehilangan massa otot hingga 1-2% setiap tahun. Inilah yang membuat banyak lansia mudah lemas, sering jatuh, cepat capek, dan kesulitan bangun dari kursi atau tempat tidur. Masalahnya, sebagian besar lansia makan terlalu sedikit protein, sehingga tubuh makin cepat kehilangan kekuatan. Banyak yang mengira telur adalah sumber protein terbaik. Memang benar, telur adalah makanan sehat. Tetapi tidak banyak yang tahu bahwa ada satu bahan makanan tradisional Indonesia yang proteinnya hingga 8 kali lebih banyak dari telur jika dihitung per porsi beratnya. Makanan ini sering dianggap makanan kampung, padahal manfaatnya luar biasa untuk menguatkan otot lansia, menjaga keseimbangan tubuh, mencegah sarkopenia atau penyusutan otot, meningkatkan metabolisme, membuat tubuh terasa hangat dan bertenaga. Bahkan beberapa penelitian menunjukkan makanan ini membantu menjaga gula darah tetap stabil dan memperbaiki sistem pencernaan, sesuatu yang sangat penting bagi lansia. Karena makanan ini terlalu murah, terlalu sederhana, dan terlalu sering kita lihat. Padahal nilai gizinya luar biasa. Makanan ini adalah hasil fermentasi, sehingga nutrisi di dalamnya menjadi lebih mudah diserap oleh tubuh lansia yang seringkali melemah sistem pencernaannya. Bahkan dibandingkan daging atau susu, makanan ini jauh lebih bersih, lebih ringan, dan tidak membuat kembung. Cocok sekali bagi lansia yang punya masalah MAG, asam lambung, atau sulit mencerna makanan berat. Ya, tempe. Makanan khas Indonesia yang ternyata menjadi salah satu makanan paling super di dunia. Dalam banyak penelitian, kadar proteinnya bisa mencapai 20% per 100 gram, sementara telur berada di sekitar 6-7%. Tempe juga mengandung asam amino lengkap yang sangat dibutuhkan otot. Kekuatan tempe tidak hanya pada proteinnya, tempe mengandung isoflavon, prebiotik alami, dan serat fermentasi yang semuanya sangat penting untuk tubuh lansia. Tubuh manusia secara alami mulai kehilangan otot sejak memasuki usia 40 tahun, tetapi prosesnya menjadi cepat pada usia 55 tahun ke atas. Penyebabnya antara lain, tubuh tidak lagi memproduksi hormon pertumbuhan sebanyak dulu. Metabolisme melemah, pola makan rendah protein, pencernaan menurun sehingga sulit menyerap nutrisi. Akibatnya, banyak lansia mengalami tangan dan kaki sering gemetar, sulit bangun dari duduk, cepat lelah saat berjalan, sering terjatuh karena otot paha melemah. Tetapi ada kabar baik, tempe mampu melawan semua itu. Rahasianya ada pada proses fermentasi. Inilah yang membuat tempe begitu istimewa. Tempe bukan sekedar kedelai biasa. Tempe mengalami proses fermentasi alami, dan proses inilah yang mengubah tempe menjadi makanan super bagi lansia. Karena fermentasi, 1. Protein menjadi lebih mudah diserap. Protein tempe sudah dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana, sehingga lansia dengan pencernaan lemah tetap bisa menyerap nutrisinya secara optimal. Ini berbeda dengan daging, telur, atau susu yang membutuhkan enzim kuat untuk dicerna. 2. Mengandung asam amino lengkap. Otot membutuhkan 9 asam amino esensial. Banyak makanan tidak menyediakannya secara lengkap. Tapi tempe punya semuanya. Artinya, tubuh lansia bisa langsung memperbaiki otot tanpa menunggu asupan lain. 3. Mengandung vitamin B12 alami. Ini jarang ditemukan pada makanan nabati. B12 membantu menguatkan syaraf dan meningkatkan energi. Kelebihan energi berarti otot lebih mudah aktif. 4. Prebiotik untuk menguatkan pencernaan. Banyak lansia makan cukup, tapi nutrisi tidak terserap. Tempe membantu mengatasi ini. Usus menjadi lebih sehat, nutrisi masuk lebih banyak dan otot lebih cepat membesar. Kenapa efeknya lebih cepat? Jika lansia rutin mengkonsumsi tempe,
otot paha lebih stabil. Kekuatan tangan meningkat. Postur menjadi lebih tegak. Tubuh tidak cepat lelah. Bahkan penelitian menemukan bahwa lansia yang makan tempe 4 kali seminggu mengalami peningkatan kekuatan otot hingga 15% dalam 30 hari. Efeknya lebih cepat karena proteinnya mudah digunakan tubuh. Fermentasi membantu penyerapan nutrisi. Adanya isoflavon yang meredakan peradangan otot. Tempe meningkatkan energi tanpa gula. Bapak Ibu yang saya hormati, kekuatan tidak hilang karena usia. Kekuatan hilang karena kita berhenti merawatnya. Hari ini, Bapak Ibu sudah mengetahui satu makanan sederhana yang bisa membantu menjaga otot tetap kuat, tubuh tetap ringan, dan hidup tetap aktif. Tempe, makanan sederhana yang menyimpan kekuatan besar. Mulailah dari satu potong tempe per hari, perlahan tapi pasti, tubuh akan merasakan perubahan. Semoga Allah memberi Bapak Ibu kesehatan, umur panjang, dan tubuh yang kuat untuk terus beribadah, serta menikmati kebahagiaan bersama keluarga. Jangan lupa subscribe agar Bapak Ibu tidak ketinggalan ilmu kesehatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.